Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kita bertemu mata kuliah Hukum Dagang dan Bisnis. Ya, untuk materi kita pada kesempatan ini kita akan membahas bersama tentang hukum perlindungan konsumen. Ya. Pertama-tama rekan-rekan mahasiswa kita harus memahami dulu beberapa pengertian ya di dalam materi ini. Untuk perlindungan konsumen diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Ya. Jadi definisi konsumen ya menurut undang-undang ini itu di pasal 12. Ya, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, ya. Baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan, ya. Jadi sebelum muncul Undang-Undang UPK yang diberlakukan mulai 20 April 2000, ya, hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum positif, ya. Jadi di dalam undang-undang ini ya dilakukan suatu upaya ya, untuk memberi protek kepada konsumen, tapi tidak mengabaikan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari produsen. Jadi ada keseimbangan antara pihak konsumen sebagai pemakai produksi atau jasa ya, kemudian bagaimana juga si produsen juga mendapat sesuatu hak dan hak-haknya juga ya secara hukum dan peraturan. Kemudian ya definisi lain tentang konsumen ini ada pendapat dari Kotler ya. Consumer are individuals and household for personal use. Producer are individual and organization buying for the purpose of producing. Ya, jadi konsumen adalah individu dan kaum rumah tangga yang melakukan pembelian untuk tujuan penggunaan personal. Produsen adalah individu atau organisasi yang melakukan pembelian untuk tujuan produksi, ya, individual, ya, gitu. Rekan-rekan mahasiswa, ya. Jadi kalau kita melihat ya kepentingan konsumen ini tentunya lebih kepada untuk meningkatkan harkat dan martabat ya, konsumen itu perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, kemandirian konsumen untuk bisa melindungi diri dia serta menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab. Jadi dengan undang-undang tersebut tentunya konsumen itu harus peduli kepada dirinya sebagai konsumen agar dalam setiap transaksi ya suatu katakan pembelian barang dan jasa ya, apa yang ditransaksikan tersebut itu sesuai dengan apa yang diperjanjikan ya, gitu ya. Jadi barang itu mempunyai manfaat, barang itu aman, barang itu komoditi itu dipergunakan sesuai dengan manfaatnya ya, tidak ada tuntutan hukum dan lain sebagainya. Itu yang sangat penting ya. Kemudian hal-hal ya yang menyangkut kepentingan ya kaitannya dengan konsumen ya, ini yang mungkin kita bisa bacakan beberapa. Tentunya dengan adanya perlindungan konsumen itu maka dapat menghasilkan barang yang bermutu atau mempunyai kualitas ya.
kemudian dan adanya pemerataan di dalam pendidikan, peningkatan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan, ya, perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan kualitas hunian dan lain sebagainya. Kemudian ya daya beli terjangkau ya untuk masyarakat luas, harga-harga terjangkau ya, kemudian sistem transportasi juga lancar, aman, nyaman ya. Dari sisi si produsen juga akan menumbuhkan kompetisi yang sehat ya di dalam menciptakan atau menghasilkan suatu produk ya. Adanya perlindungan hukum, kemudian kesadaran hukum dari berbagai pihak ya, tentunya di dalam proses-proses transaksi, produksi ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa ya, apa itu hak-hak konsumen? Haknya itu atas kenyamanan, keselamatan dalam konsumsi barang, hak untuk membeli barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa dan seterusnya ya. Itu beberapa daripada hak konsumen. Kemudian hak konsumen lainnya ya bisa kita baca dari slide ini. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan ya, upaya penyesuaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapat pembinaan, pendidikan konsumen dan lain sebagainya ya, dan seterusnya ya. Kemudian kewajiban konsumen apa? Ya, tentunya konsumen itu harus membaca informasi ya, kemudian prosedur penggunaan barang dan lain sebagainya ya. Kemudian di dalam proses transaksi tentu harus mempunyai etikat baik ya. Jadi nggak ada upaya untuk merugikan pihak produsen. Membayar itu sesuai dengan yang disepakati ya. Kemudian apabila terjadi sengketa mengikuti proses penyelesaian hukum ya, sengketa. Apa itu hak dari pelaku usaha ya, dari produsen itu hak menerima pembayaran dan seterusnya ya, mendapat perlindungan hukum, pembelaan apabila terhadap sengketa-sengketa ya, menyangkut sengketa konsumen ya, rehabilitasi nama apabila terjadi permasalahan hukum ya, apabila dia artinya pada track yang benar. Kemudian hak-hak yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa kewajiban pelaku usaha? Tentunya pelaku usaha di dalam proses produksi atau transaksi dan lain sebagainya harus benar-benar punya etikat baik ya, memberikan informasi yang jelas terhadap produk-produk yang diproduksinya. Kemudian dapat melayani konsumen dengan benar, jujur ya, tidak ada diskriminasi dan lain sebagainya ya. Kemudian juga adanya jaminan atas mutu barang atau jasa yang ditransaksikan. Kewajiban lainnya ya, itu memberikan kesempatan pada konsumen untuk menguji ya barang jasa, memberi kompensasi ganti rugi apabila terjadi kerugian kepada pihak konsumen ya, dan seterusnya. Tahapan transaksi konsumen bisa kita lihat ada transaksi pra-transaksi ya, tahap transaksi dan purna transaksi ya, masing-masing mempunyai proses dan ada impact terhadap hukum yang berlaku ya. Kemudian asas perlindungan terhadap konsumen, asas manfaat. Jadi tentu barang-barang yang dikonsumsi atau jasa itu mempunyai manfaat yang sesuai dengan apa yang diharapkan ya, apa yang sudah sesuai dengan tujuannya. Kemudian asas keadilan, ada keadilan di situ ya, keseimbangan ya antara pihak produsen dan konsumen mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang ya. Kemudian keamanan, keselamatan konsumen. Barang-barang yang dikonsumsi itu betul-betul barang-barang yang jauh dari barang-barang yang berbahaya ya. Kemudian ada kepastian hukum. Demikian rekan-rekan mahasiswa ya untuk materi kita tentang perlindungan konsumen. Nanti di lecture nanti bisa dibaca lebih lanjut untuk
bisa lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.